Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumat Mubarak, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, dalam ayat-ayat yang kita bahas pada kesempatan yang lalu, pada akhir ayat kalau tidak salah yang kita bahas, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya tidak akan ada pada hari ini, dalam hal ini hari penghisapan atau hari perhitungan, yaumul hisab, tidak akan ada seseorang pun yang dizolimi. Ya, dalam arti setiap orang akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ya, nah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya seseorang akan mengucapkan sesuatu, ya, berkata sesuatu, dan dia tidak memikirkannya sama sekali, ya, ringan saja, ya. Jadi kita tidak membicarakan masalah backbite atau fitnah, no, just say something, ya, dan dia tidak memikirkannya sama sekali, ya. Apakah yang dia sampaikan itu menyakitkan perasaan orang lain atau bagaimana, ya. Dan Rasulullah SAW menyatakan bahwa apa yang dia perbuat, yang ucapkan tersebut, yang tidak dia pikirkan sama sekali akan membawanya selama 70 tahun di api neraka. Ya, jadi sesuatu yang kecil, yang kita mungkin anggap itu kecil, tidak ada masalah, tapi justru pada hari penghisaban akan memberatkan kita dan membawa kita ke hari neraka. Tetapi ada juga amalan-amalan seperti dalam Al-Quran, Allah berfirman Subhanahu wa taala, untuk berbicara dengan baik, ya, qul linnasi husna, ya, berbicaralah kepada orang lain dengan baik, ya, ucapkan perkataan dengan baik. Dan itu dalam konteks pada saat itu ayatnya adalah Nabi Musa alaihissalam berbicara kepada Firaun. Jadi bayangkan, Firaunnya begitu kejam yang sudah mengancam Nabi Musa, tapi pada saat Nabi Musa diperintahkan untuk bertemu Firaun, Nabi Musa diperintahkan untuk berbicara dengan ucapan yang baik. Dan ucapan-ucapan yang baik dari situ konteksnya, dan kita pelajari setelah itu, ya, konteksnya adalah ucapan yang baik walaupun kadang-kadang kita mungkin tidak memiliki uang untuk bersedekah, tapi ucapan yang baik, senyum, justru akan meringankan amalan kita, akan memberikan tambahan amalan kita dan membawa kita ke surga insya Allah. Jadi dalam suatu hadis lain disebutkan bahwasanya kesenangan Allah itu tersembunyi dalam perbuatan baik, dan marah Allah, ya, itu tersembunyi dalam perbuatan yang buruk. Jadi kita tidak tahu perbuatan baik yang mana, ya, walaupun kecil, yang bisa membawa kita ke surga. Dan kita juga tidak tahu perbuatan jelek yang mana, walaupun kecil, yang justru membawa kita ke api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Demikian, ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari ayat tersebut, bahwasanya tidak ada yang dizolimi di hari perhitungan tersebut. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahwa bagaimana kejadiannya di hari perhitungan tersebut, insya Allah. Mari ibu-ibu kita membaca, bapak dan ibu-ibu, maaf, kita membaca ayat tersebut bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim.
Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Sadaqallahul azim. Jadi insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kalian dirahmati Allah, kita akan membahas ayat ke-55 hingga ayat ke-64 pada kesempatan kali ini. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna ashabal jannah. Jadi tadi disebutkan bahwa semua tidak ada seorang pun ya pada hari penghitungan tersebut yang dirugikan. Allah SWT melanjutkan ke pertama-tama ke mereka yang dihadiahkan jannah ya. Jadi inna ashabal jannah ya. Jadi orang-orang yang memperoleh jannah ya. Nah, ini jannah ini sering kita diterjemahkan sebagai surga ya, penghuni surga. Kata dasarnya atau akar katanya huruf jim, dan nun ya, ada saddahnya ya, jin nun ya. Dan mungkin kita yang memiliki arti tersembunyi ya. Kita mungkin ingat di dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa Arab kata janin ya, bayi di dalam janin ya, tersembunyi. Sama kata dasarnya, jim nun ya. Kemudian orang gila ya misalnya, atau yang terganggu akalnya, junun ya, majnun orang gila ya. Jadi tersembunyi inteleknya ya. Demikian. Nah, jadi ada beberapa ulama yang mencoba membayangkan bahwa jannah itu seperti sesuatu yang sangat indah tapi tersembunyi ya. Atau berkanopi begitu lebat ya, sehingga mungkin tidak bisa melihat langit ya karena begitu rindang ya. Demikian jannah. Al yauma dalam ini merujuk kepada hari perhitungan, yaumul hisab ya. Fi suguling ya, sugul ini sibuk ya, bekerja. Dalam hal ini mengapa sibuknya ya, occupied ya dalam bahasa Inggris ya, sibuk ya, busy ya, atau occupied sama saja ya. Dalam kesenangan, in amusement, fakihun ya. Fakihun itu kata dasarnya sebetulnya berarti buah ya, tetapi dalam hal ini diartikan oleh para ulama atau para mufasir sebagai buah dari apa yang mereka lakukan di dunia ini ya. Jadi banyak dalam Al-Qur'an menggunakan kata fakihah, buah ya. Jadi buah dari apa yang telah orang tersebut usahakan di dunia ini, mereka mendapatkan buahnya di hari akhirat nanti ya. Buahnya manis, nikmat di surga, atau buahnya tidak enak ya, pahit dan sebagainya di neraka, buah zakum ya, di neraka. Nauzubillahi min dzalik ya. Oke, itu ayat ke-55. Ayat berikutnya insyaallah hum wa azwajuhum ya, azwajuhum. Jadi pasangan mereka ya. Jadi di sini disebutkan bahwa kita akan bertemu dengan pasangan kita lagi ya, dalam bentuk yang lebih baik ya. Jadi ada yang riwayat menyebutkan bahwa kita dibangkitkannya itu dalam usia sekitar 33 tahun, usia Nabi Isa alaihissalam ya, saat prima ya. Jadi bertemu lagi dengan pasangan kita, dan ini tidak dituliskan dengan suamimu atau dengan istrimu ya, mara'atuhum ya, tidak disebutkan demikian, tetapi wa azwajuhum, karena Allah SWT ingin menekankan seperti dalam ayat-ayat yang kita bahas beberapa minggu lalu, bahwa apa yang diciptakan di dunia ini berpasang-pasangan. Jadi mereka tadi orang-orang yang ada di surga, tadi dijanjikan surga tersebut bersama pasangan-pasangan mereka yang cocok ya, wa azwajuhum. Jadi tidak Allah SWT menggunakan kata tersebut. Fi zilal ya, shades ya. Jadi tadi disebutkannya kanopi, zilal ya. Alal aroik, ya, aroik itu dipan ya, apa di sini? Ya, dipan ya, aroik ya. Muttaqiun, bersandar ya. Jadi bayangkan ya, dalam memahami Al-Qur'an ini kita mesti melihat konteksnya juga pada saat itu diturunkannya ya, diturunkan di tanah Arab ya. Arab itu panas, gurun ya. Jadi bayangkan mereka tuh begitu mendengar ayat ini, yang melihat bisa langsung get it gitu ya. Jadi benar-benar ini nikmatnya surga ini. Karena mereka dapat membayangkan bagaimana nikmatnya
terlindung dari cahaya matahari, ya. Kemudian di gurun itu kan pada saat itu mereka tuh kebudayaannya pada saat itu mungkin dari sisi budaya kalah dengan orang-orang Romawi yang sudah duduk di kursi-kursi singgasana mungkin rajanya ya, tapi di sini mereka duduk di katakanlah duduk di lantai ya, bahkan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kadang-kadang beliau ini di punggungnya seperti ada bekas. Kalau kita tidur di tikar ya, ada bekasnya kadang-kadang di punggung kita. Dan kadang-kadang disebutkan oleh para sahabat Rasulullah SAW di punggungnya ada tanda-tanda seperti bekas tidur di tikar, saking tipisnya dipannya ya. Dan mereka berkata, bagaimana kalau kita belikan dipan Rasulullah SAW? Karena orang-orang Romawi, orang-orang Persia, raja-rajanya seperti demikian, tapi Rasulullah SAW menolak ya. Jadi bayangkan umat Islam pada saat itu saat mendengar ayat ini langsung get it ya, bagaimana nikmatnya surga ini ya, ada shade-nya ya, jadi tertutup dari cahaya, zilal ya, teduh ya, kemudian aroik ya, dipan ya, jadi enak gitu ya duduknya, mutakiin tuh bersandar, jadi artinya santai banget gitu ya duduknya tangannya bersandar seperti itu, jadi kebayang ya seperti itu. Jadi mereka bukan, bisa juga disebutkan arti harfiahnya, tetapi poinnya di sini dalam Al-Quran bukan sekedar itu, tapi it's very convenient. Ya, demikian. Kemudian lahum fiha fakihatum, kemudian ada lagi nih kata buah fakihatuhum, afwan, fakihatun ya, fakihatun. Nah, mungkin tadi juga ada ya kata-kata, dan kita pernah bahas sebelumnya. Pada saat bahasa Arab menggunakan kata yang indefinite seperti ini, fakihatun, ya, bukan al-fakihah, tapi fakihatun, ini artinya artinya sesuatu yang sangat besar, ya, sangat benar-benar besar, ya. Jadi atau dalam arti sangat tinggi derajatnya, ya, karena tidak definite, ya, kalau dalam bahasa Inggris tidak al-fakihah itu buah yang itu, ya. Tapi kalau fakihatun itu buah yang ini ya. Jadi kalau ada yang kata yang seperti ini nanti juga banyak ya di ayat-ayat berikutnya, itu menandakan sesuatu yang besar sekali nilainya ya, tinggi sekali nilainya. Jadi lahum fiha fakihatun. Nah, ada juga ulama juga yang menafsirkan dari sini ya, fakihah atau buah. Buah itu bukan makanan pokok ya. Jadi kadang-kadang kita makan yang biasa dulu, kemudian dessertnya buah-buahan. Jadi diartikan juga bahwa ini tidak hanya buah ya, tapi ada yang lain dan ditutup dengan buah ya. Dan ini dilihat di ayat di potongan berikutnya, walahum ma yaddaun. Jadi apapun mereka inginkan. Jadi fakihah ini tidak dia makan buah terus, bukan ya, walaupun Irfan vegetarian tapi tidak makan buah terus dalam hal ini, tidak begitu mengartikannya ya. Tetapi makan buah itu ya memang dalam surga ini kalau dilihat ya selalu yang disebutkan makan buah ya, bukan di sini dalam mengartikannya para mufasir menyebutkan bahwa karena buah itu biasanya satu yang dimakan pada akhir, dan tidak berarti cuma makan buah saja, tapi makan yang lain dulu penutupnya buah. Selain itu buah juga merupakan sesuatu yang boleh dibilang mewah, karena biasanya buah itu dimakan bukan untuk hanya nutrisinya ya. Jadi katakanlah kita makan daging, makan karbohidratnya, kemudian untuk rasanya, sebagian besar buah itu dimakan untuk rasanya ya, walaupun banyak juga khasiatnya, tapi untuk rasanya terakhir cuci mulut dengan buah. Jadi kesannya tuh mewah sekali ya. Jadi orang-orang yang mendengarkan ayat ini get it ya, nikmatnya di surga itu. Ya. Oke, dibilang tadi atau disebutkan bahwasanya walahum ma yaddaun. Jadi tidak hanya ini, tetapi apapun yang mereka desire atau mereka inginkan ya. Kita lihat kata dasarnya ini dal dan ain ya, doa juga seperti itu ya, apa yang mereka inginkan. Insyaallah ayat berikutnya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Nah, ini ya, kita pernah menyebutkan di awal kajian kita sebelumnya dulu ya, bahwa surat Yasin itu hati dari Al-Qur'an. Dan hati dari surat Yasin adalah ayat ini. Menurut para mufasir ya, salamun qaulam mir rabbir rahim, afwan ya. Jadi penutup dari segala nikmatnya tadi, puncaknya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri menyambutnya. Salam subhanallah ya.
nikmatnya penghuni surga tersebut. Tidak hanya yang sifatnya dirasakan oleh fisik kita, tetapi spiritualnya juga. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebut mereka salam qaulam mir rabbin, ya. Nah, di sini nilai 3 indefinite ya, Rabbin, ya. Rob yang begitu besar ya, Rahim yang besar juga, Rahim ya, pengasih, penyayang, maaf ya, sangat menyayang ya. Rob kita sudah membahasnya sering ya, jadi nurturing God ya. Kemudian berikutnya, nah ini akhir dari kisah orang bagaimana yaumul hisab bagi orang-orang yang memperoleh jannah atau dijanjikan jannah. Jadi ini masih di yaumul hisab ya, belum masuk ke surganya sendiri, tapi sudah diperlihatkan atau sudah disebutkan. Nah, bagaimana orang-orang yang sebaliknya? Wah, di sini lihat ya katanya wamtazul ya, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Afwan. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya, benar tadi ya. Nah, kita bisa lihat kata dasarnya ya, wamtazul ini mim, ta, dan za ya. Kita sering mendengar kata mumtaz atau excellent ya. Atau kadang-kadang ada orang juga namanya imtiaz ya. Seperti itu. Nah, itu sebetulnya kata dasar bagaimana sebetulnya orang yang excellent tersebut. Orang disebut excellent kalau dia stand out atau stand up apa namanya from the other ya. Jadi terpisah gitu loh ya. Karena dia benar-benar ini, dan di sini kata dasarnya seperti itu juga. Wamtazul artinya orang-orang yang mujrimin atau criminals atau yang berdosa dalam hal ini disebutkan oleh Allah. Ini kata seperti Allah berbicara nih, wamtazul yauma ayyuha ya, berbicara langsung Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Wamtazul, minggir orang-orang yang berdosa. Jadi tadi setelah begitu indahnya gambaran yaumul hisab bagi orang yang mendapatkan jannah, tapi bagi orang-orang yang mendapatkan jahanam mengerikan ya. Pertama yang disebutkan bukannya salam, tetapi hey, pinggir. Oke. Ya, kemudian berikutnya setelah di pinggir, kemudian Allah SWT bertanya, alam ahad ilaikum ya bani Adam, ya. Alam ahad ya di sini apakah kamu di sini disebutkan dalam bahasa tidak bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan ya. Jadi alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaiton ya, ingat ya dalam surat Al-A'raf ya, kita Allah SWT bertanya, alastu birabbikum ya, jadi bertanya siapa Robmu ya, bukankah akulah Robmu, alastu birabbikum. Kemudian kita semua menjawab di alam arwah, bala syahidna. Ya, benar. Nah, apakah kita di sini Allah SWT bertanya apa yang telah kita sampaikan sebelumnya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Ya, bani Adam disebutkan menggunakan kata Adam karena untuk mengingatkan lagi, hey, bani Adam, ingat kisah Nabi Adam, ayah kita semua ya, dengan setan. Bani Adam digoda oleh setan, dan ingat pada saat itu setan dilaknat oleh Allah dan dijanjikan neraka ya. Jadi di sini bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan? Ini pertanyaan retorik ya, jadi tidak meminta jawaban ya, banyak di dalam Al-Qur'an. Jadi untuk make the point ya, jadi bukankah aku telah memerintahkan kamu, jawabannya iya, tapi ini tidak meminta jawaban ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya mereka adalah, dalam ini setan adalah musuh yang nyata. Ya, musuh yang nyata dalam bahasa Indonesia, atau sworn enemy. Adu ini musuh, enemy. Mubin jelas ya, clear ya. Jadi dan diingatkan lagi di sini Bani Adam ya. Jadi ingat kisah Nabi Adam, kisah bapak kita pada saat itu ya, digoda oleh setan. Dan ingat ya, digodanya bukan dia goda yang jelek ya. Pada saat itu digodanya itu digoda, hai Nabi Adam atau hai Adam, kamu makan buah tersebut, karena kalau kamu makan buah tersebut kamu akan immortal ya, seperti malaikat. Jadi seperti itu. Padahal sudah jelas Allah SWT menyebutkan pada Adam jangan mendekati buah tersebut. Ya, tapi karena tergoda oleh setan ya, dan setan itu insya Allah nanti kita bahas terakhir ya, kesimpulannya ya. Jadi kita harus ingat ya. Tapi dalam ini sudah terlambat tentunya. Ini sudah hari perhitungan. Allah SWT bertanya kepada mereka, tidakkah aku memintamu untuk tidak menyembah setan? Ya.
kita jangan membayangkan menyembah setan itu seperti berhala kepada setan, jangan ya. Karena apa artinya menyembah? Menyembah itu artinya menurut para ulama adalah tunduk dan menyerahkan diri ya kepada perintah siapapun yang kita sembah ya. Nah, kita dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa kita ini diciptakan di dunia untuk menyembah Allah. Jadi sesuatu yang kita lakukan yang menyebabkan kita tidak menyembah Allah atau terganggu dalam usaha kita untuk menyembah Allah, secara definisi sudah disebutkan menyembah yang bukan Allah. Ya, karena kita pada saat menyembah itu harus fokus kepada yang kita sembah. Pada saat kita terganggu karena kadang-kadang kita menyembah Allah, kadang-kadang lain tidak, ya berarti kita sudah menyembah yang lain di selain Allah juga. Jadi jangan merasa aman ya, apalagi tadi kita lihat di sini ayat sebelumnya ayyuhal mujrimun, tidak menyebutkan ayyuhal kafirun ya, ayyuhal mujrimun. Jadi orang yang berdosa ya, dan yang berdosa itu tidak hanya orang yang kafir. Alright, ya harus hati-hati. Ya bani Adam la ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya, musuh yang nyata bagi kamu. Wa ani buduni. Ya, dan Allah SWT menyebutkan seharusnya kamu menyembahku. Ya, dan di sini menggunakan kata ni, akunya ya. Jadi bukan wa ani budullah, tapi seolah-olah berinteraksi ya. Ni ini feminin, dibentuk feminin dari Allah. Jadi kepada mereka yang sudah berdosa tadi disebutkan, kamu ini bagaimana? Kamu seharusnya menyembah aku ya, dalam bentuk yang feminim digunakan kata. Ya, menyembah aku ini ada ya, di sini merujuk kepada penyembah aku ini sirotum mustaqimun ya. Jadi sirotum mustaqimun, dan di sini kita lihat juga indefinite form ya. Tidak, jadi bukan as-sirotol al-mustaqim ya, tidak seperti itu, tapi siratum mustaqim, jadi jalan yang sangat tinggi derajatnya ya. Hadza siratum mustaqim ya, jadi menyembah aku tersebut ya, menyembah Allah Azza wa Jalla itu adalah jalan yang lurus ya. Ayat ke-62 insyaallah. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Wa, sesungguhnya ya dalam hal ini dan ya, dan sungguh la ini sudah surely, qad ini juga untuk menegaskan. Jadi benar-benar sungguh-sungguh ya, seharusnya ini double ya. Walaqad adalla minkum, adalla membuat kamu led astray, atau adalla minkum yang membawa sebagian kamu ya. Di sini menyesatkan sebagian besar dari kamu ya. Adalla minkum jibilan. Jibilan tuh kita ingat ya, dalam bahasa Arab jabal itu artinya gunung. Jibilan itu artinya banyak banget ya. Banyak di antara kamu ya, dan disebutkan juga 2 kali kasiran, banyak juga ya. Jadi sesungguhnya adalla minkum jibilan katsira ya, artinya setan itu sudah menyesatkan orang banyak dari kamu. Orang-orang yang besar sekali ya, tidak hanya banyak tetapi seperti gunung, sebetulnya orang-orang yang hebat pun sudah banyak contohnya yang disesatkan oleh setan ya. Afalam takunu taqilun ya, apakah kamu tidak mengerti? Again ya, kemudian ini di sini disebutkan dalam bentuk retorik, apakah kamu tidak mengerti ya, pertanyaan yang tidak meminta jawaban ya. Did you not have any sense ya. Afalam, tidakkah kamu takunu ini bi ya, sebetulnya taqilun ya, berpikir ya. Jadi seperti ditanya pertanyaan-pertanyaan yang sulit oleh Allah Azza wa Jalla di hari perhitungan tersebut ya, orang yang berdosa ini. Nah, kalau tadi ada di surga, kemudian salamun qaulam mir rabbir rahim, di sini hazihi jahannam. Nih, jahannam. Ya, neraka, hell. Allati kuntum tu'adun. Ya. Allati yaitu sesuatu yang kuntum ini dalam bentuk present ya, jadi sesuatu yang kamu selalu diingatkan, tu'adun. Ya. You were warned of, yang setelah diperingatkan kepada kamu. Tapi di sini
yang di sini menggunakan dahulu terjemahannya sebetulnya kuntum ini present, jadi biasanya dalam Al-Qur'an kalau dalam bentuk ini tuh menyebutkan berkali-kali ya, tidak hanya sekali. Kita diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi, tapi masih lalai juga ya. Oke, itu ayat 63 ya. Dan ini insya Allah ayat yang terakhir, islau hal yauma ya, burn ya, masuklah ke dalamnya pada ini ya, burn ini ya, jadi artinya jadi terbakarlah di dalam neraka tersebut ya, di neraka jahanam pada hari ini ya. Bima kuntum takfurun ya, dalam ini disebabkan oleh kuntum, sesuatu yang kamu lakukan lagi ya. Takfurun di sini menggunakan kata takfurun. Disbelief yang kamu yang di sini tidak hanya kafir, dalam ini diterjemahkan sebagai yang selalu ingkari, jadi tidak hanya mengingkari Allah, mengingkari hal-hal lainnya yang diperintahkan oleh Allah ya, takfurun, karena kata dasar takfurun ini mengingkari atau tidak berterima kasih ya, banyak artinya dari takfurun tersebut ya. Nah, demikian ayat yang kita bahas pada malam ini. Mungkin ada sedikit yang dari buku yang kita baca bersama ya, buku ini ya, Al-Qur'an. Sedikit mengenai sini mengenai yang terakhir tadi ya, mengenai pertama di sini sebutkan lesson ya dari pelajaran dari ayat yang kita bahas tersebut. Pertama adalah mengenai cerita Adam dan setan ya, tadi kita bahas ya, sudah. Kemudian yang kedua mengenai setan ini. Nah, ini aja yang akan kita bahas tambahannya ya. Setan ini disebutkan di sini oleh Ibn Qayyim ya, selalu mencoba untuk menggoda kita, dan setan berjanji dalam Al-Qur'an meminta waktu pada Allah, jangan dimasukkan saya kepada dalam neraka sekarang, berikan saya izin untuk menggoda keturunan-keturunan Adam agar mereka menemani saya di api neraka ya. Dan disebutkan di sini setan ini ya, disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim ya. Pertama, setan akan meminta kita untuk menolak Allah. Tapi kalau kita tidak mau, ya, mulai sedikit mungkin benci Islam. Ya, kadang-kadang ada orang Muslim dan benci Islam, atau orang yang bukan Muslim benci Islam. Ya, ada juga orang Muslim bukan orang Muslim tapi suka terhadap Islam, tapi hidayahnya belum terbuka. Jadi setan itu gitu bergodanya. Pertama, kafir dulu. Wah, tidak mau kafir. Mungkin benci Islam dulu. Wah, ternyata masih tidak, gagal juga orang tersebut tidak membenci Islam. Kemudian setan akan mengundang untuk melakukan hal-hal yang disebutkan oleh bagian dari Islam, padahal bukan bagian dari Islam ya, melakukan hal tersebut. Jadi melakukan hal tersebut, oh ini Islam, padahal sebetulnya bukan Islam. Jadi dibingungkan gitu pengertiannya ya. Tapi kalau misalnya gagal juga ya dalam hal itu, dia akan mencoba, oh barangkali kita lakukan aja, minta dia dibisikkan untuk melakukan dosa. Dari mulai yang dosa besar, kalau gagal dosa besar, barangkali dosa kecil. Ya, ya. Kalau masih tidak bisa juga mengganggu umat Bani Adam tersebut ya, Bani Adam tersebut dengan dosa kecil, lakukan dengan hal-hal yang diperbolehkan, tetapi tidak ada yang jais ya, jadi yang tidak dilakukan tidak mendapatkan pahala, tidak dilakukan juga tidak dilakukan tidak berdosa, tidak dilakukan juga tidak mendapatkan pahala, atau bolak-balik seperti itu. Jadi di tengah-tengah, netral, untuk menghabiskan waktu ya. Jadi kalau dilakukan jadi saya sebutkan permissible method that contain no reward. Jadi lakukan hal ini, nonton TV misalnya. Kalau dilakukan, asalkan maksudnya dalam ini bukan nonton TV yang haram ya, tetapi yang acara-acara yang halal misalnya. Ya, kadang-kadang kita terlalu banyak nonton TV. Kalau yang walaupun yang halal, katakannya mendengarkan ceramah terus sambil lupa sholat. Ya, harus hati-hati ya, seperti itu. Kalau masih gagal juga, lakukan hal yang baik ya. Akan membisikkan seperti terhadap Nabi Adam ya, bisikan untuk melakukan good action, tetapi yang pahalanya lebih kecil. Jadi katakanlah, jadi seseorang itu jadi yang sunahnya banyak, tapi yang wajibnya lupa. Sholat tarawih rajin, tetapi begitu subuh lupa.
ketiduran ya kalau bulan puasa ya seperti itu digoda ya oh tarawih penting taunya kecapean tiduran sahur lupa sholat subuh lupa bablas ya seperti itu hati-hati jadi good action tetapi lesser reward than the other ya jadi mereka di sini setan itu tidak di sini sebutkan tidak pernah berhenti ya tidak pernah berhenti untuk menggoda manusia dan yang paling bahaya itu karena dia dapat membuat pikiran kita seolah-olah yang kita lakukan itu baik ya mungkin ini poin terakhir ya surat Al-Kahf yang kita selesai bahas alhamdulillah ya dalam 10 ayat dalam salah satu ayat dalam 10 ayat terakhirnya ya disebutkan qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala. Apakah kamu tahu siapa yang paling rugi dalam amalnya? Ya, bukan orang-orang yang beramal buruk, ya. Tetapi bukan juga orang yang tidak melakukan apa-apa, ya. Tentunya rugi orang-orang yang tidak melakukan apa-apa juga. Tetapi disebutkan dalam surat Al-Kahf itu orang yang melakukan sesuatu yang buruk dan menganggap apa yang dia lakukan itu hal yang baik. Itu yang paling merugi. Dan banyak ya dalam Al-Qur'an pesan seperti itu, ya. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi ya fara'ahu hasanah dalam surat Fatir ya. Mereka yang melihat hal-hal buruk yang mereka lakukan sebagai sesuatu yang baik, sebagai hasanah. Jadi membuat kita jadi bingung setan itu. Jadi seperti itu. Jadi demikian ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kalian yang mati Allah. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari godaan setan. Insya Allah kita juga dijadikan oleh Allah bagi mereka yang mendapatkan jannah di hari perhitungan nanti dan dijauhkan dari kelompok mereka yang mendapatkan jahanam di hari perhitungan nanti. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak atas segala kesalahan baik dari sisi isi maupun dari sisi penyampaian yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Irfan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.